Hari ini saya berkunjung ke SD Negeri Sukanagara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dalam hal ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Sukanagara, yaitu Bapak Haji Suhardi, SPDI. Beliau ini yang memimpin SD Sukanagara. Saya akan mewawancarai beliau tentang dilema etika. Mari kita langsung ke wawancaranya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Dalam hal ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Salah satunya adalah Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, saya bersedia, insya Allah. Baiklah Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SD Sukanagara ini Pak? Oh iya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral di sekolah dengan beberapa cara. Yang pertama, saya memperhatikan perilaku siswa, baik itu dalam interaksi antar sesama dengan guru maupun dengan lingkungan sekolah. Yang kedua, saya seringkali berdiskusi dengan guru-guru dan staf lainnya untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai situasi yang terjadi. Yang ketiga, saya juga memperhatikan laporan atau pengaduan yang masuk, baik itu dari siswa, orang tua, maupun pihak lain yang terkait. Oh, baiklah itu Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Dalam mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan dua kepentingan yang sama-sama dianggap benar, saya selalu berusaha untuk melibatkan berbagai pihak yang terkait. Saya akan mengumpulkan informasi yang sebanyak-banyaknya, mendengarkan semua sudut pandang, dan mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kepentingan tersebut. Kemudian setelah itu saya akan mencoba mencari solusi yang paling adil dan bijaksana bagi semua pihak dengan selalu mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi seluruh siswa kami. Luar biasa itu Pak ya. Jadi memang harus seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut, jadi antaranya yang pertama adalah mengidentifikasi masalah, yaitu dengan menentukan secara jelas apa masalah yang sedang dihadapi atau yang timbul. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, yaitu dengan mengumpulkan semua fakta-fakta dan data yang sesuai yang dilakukan dengan masalah tersebut. Yang ketiga, melibatkan pihak terkait, yaitu mendengarkan semua pendapat dan masukan dari semua pihak yang berkepentingan. Yang keempat, menganalisis nilai, yaitu menilai nilai-nilai yang terkandung dalam setiap opsi yang ada. Kemudian yang kelima, mengambil keputusan, yakni saya memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan kepentingan terbaik bagi siswa kami. Kemudian yang keenam, mengevaluasi, yakni mengevaluasi dampak dari keputusan yang kami ambil. Luar biasa langkahnya itu sangat runtut sekali melalui proses yang sangat panjang. Nah kemudian menurut Bapak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika gitu Pak? Oh, hal pertama begini, untuk menghadapi hal itu, pertama kita memang mengutamakan hal-hal yang sifatnya empatik ya, untuk semua, sehingga mampu memahami perasaan dan perspektif orang lain. Yang kedua, tentunya kita harus objektivitas, yakni menjaga setiap yang menjaga sikap yang sangat objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Yang ketiga, dilakukan dengan asas keadilan, yakni mencari solusi yang adil dan merata. Dan yang keempat tentunya yang tentunya itu merupakan integritas,
itu tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral yang jelas. Sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etikanya itu Pak? Tentunya tantangan yang kami hadapi memang sangat besar dalam mengambil suatu keputusan, yaitu adanya tekanan dari berbagai pihak, baik itu dari orang tua, siswa maupun pihak lain atau pihak luar. Dan itu juga terkadang sulit Pak untuk menemukan solusi yang sempurna yang dapat memuaskan semua pihak. Begitu ya Pak ya. Kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak ya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan itu? Untuk jadwal khusus tentunya tidak ada Pak, cuma secara kebiasaan mungkin kami melakukan dengan cara penyelesaian kasus dilema itu. Setiap kasus kan memberikan prinsip yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Namun saya selalu berusaha untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin, namun tidak tetap dengan cara yang hati-hati dan cermat. Itu setiap kasus, jadi jadwal tertentu itu tidak ada. Begitu ada apa kasus, kami langsung mencermati dan bisa untuk menyelesaikan hal tersebut. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Pihak yang membantu saya dalam hal masalah etika itu tentunya kami dibantu oleh Dewan Guru yang sekaligus sebagai BK dan pihak kelas, yaitu mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perkembangan anak tentunya dan etikanya, sehingga seringkali memberikan masukan yang sangat berharga. Dan selain itu saya juga sering berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Gitu. Nah, kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Untuk pembelajaran bagi saya mungkin sangat bagus sekali, sangat baik sebagai masukan, karena dengan hal tersebut kita belajar bahwa pengambilan keputusan dilema etika itu adalah proses yang sangat kompleks di setiap sekolah yang sangat menantang. Namun dengan selalu berpegang nilai moral dan melibatkan berbagai pihak, saya yakin hal semua dapat hal yang tidak kita menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak, baik ya sekolah, guru ataupun siswa dan lainnya. Baiklah Pak, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat buat saya dan Bapak juga tentunya. Dan saya bisa lulus di kegiatan program guru penggerak ini Pak ya. Sama-sama Pak, terima kasih atas kunjungannya dan kami juga mendoakan semua sukses apa yang Bapak harapkan. Terima kasih Pak. Itulah tadi hasil wawancara saya tentang dilema etika dengan Bapak Haji Suhardi, Kepala Sekolah SD Negeri Sukanegara di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berkunjung ke SD Negeri Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang untuk bertemu dengan Kepala Sekolah SD Negeri Talagasari tersebut, mewawancarai tentang dilema etika. Baiklah, langsung saja kita melakukan wawancara dengan Bapak Omay Ismaya SPD. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Dalam hal ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai dua kepala sekolah. Salah satunya adalah Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancara Pak? Ya, insya Allah saya bersedia. Ya, baiklah Pak. Terima kasih Pak.
Baiklah Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terkait dalam hal mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, ada beberapa cara yang saya tempuh. Yang pertama tentunya laporan langsung dari para guru, dari siswa, atau orang tua Ya. yang seringkali melakukan kejadian yang menimbulkan pertanyaan etis. Ya. Yang berikutnya observasi langsung. Saya Ya. melihat, saya mengamati Ya. interaksi yang terjadi di sekolah Ya. untuk mendeteksi adanya potensi konflik nilai. Oh gitu. Ya. Selanjutnya, sekolah ini punya tim. Oh. Nah, saya melibatkan guru, melibatkan staf yang lain, melibatkan konselor dalam diskusi untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas Oh gitu. terkait dengan hal dilema etika. Oh. Jadi selama ini bagaimana Bapak kemudian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, gitu Pak? Oh iya, setelah kita mengidentifikasi, ya, kita kan perlu mengambil keputusan. Saya berusaha yang pertama memahami semua sudut pandang. Saya mendengarkan pendapat dari semua pihak yang terkait untuk mendapatkan gambaran yang lengkap. Ya. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Saya mencoba memahami nilai-nilai apa saja yang sedang dipertaruhkan. Setelah itu saya mencari solusi Ya. yang win-win solution gitu ya. Ya. Saya berusaha mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak sejauh mungkin. Gitu ya. Ya, selanjutnya mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Saya tidak hanya melihat dampak keputusan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap masa depan. Oh, luar biasa itu Pak. Sangat bagus sekali langkah-langkah yang Bapak lakukan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini Pak? Secara umum, langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama tentunya terkait dengan informasi. Kita kumpulkan informasi. Ya. Ya, saya kumpulkan semua informasi yang merupakan fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Kemudian menganalisis informasi itu. Saya masih informasi yang terkumpul untuk mengidentifikasi masalah yang utamanya apa. Oh, Gitu. Kemudian dari identifikasi itu kita pertimbangkan alternatif. Saya mencari berbagai alternatif solusi. Ya. Nah, dari solusi-solusi itu, nah, pilihlah solusi yang terbaik, Ya. yang paling sesuai dengan nilai sekolah dan kepentingan semua pihak. Ya. Setelah dipilih, kita terapkan nih, solusi tersebut. Kita implementasikan solusi yang telah dipilih tadi. Nah, kemudian jangan lupa, setelah tadi kita menerapkan solusi, mengimplementasikan, jangan lupa hal yang paling penting adalah evaluasi. Luar biasa langkah-langkah. Saya mengevaluasi efektivitas solusi yang telah diterapkan. Itu. Iya, iya. Itu langkah-langkah prosedur yang saya tempuh selama ini. Itu langkah-langkah yang bagus dan perlu ditiru seperti itu Pak ya. Ya, penting. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Ya. Memang ada beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu terkait dengan prinsip-prinsip etika yang jelas. Sekolah itu memiliki kode etik yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Kemudian tim yang tadi saya katakan kita punya tim. Nah, ini harus betul-betul mendukung. Sebab dukungan dari guru, staf, orang tua sangat penting dalam menghadapi sesuatu yang sangat sulit. Ya, tidak bisa sendiri-sendiri berarti. Kemudian ada keterbukaan komunikasi. Ya, sebab komunikasi yang terbuka dan jujur dengan semua pihak dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Jadi ini sangat penting sekali ini, keterbukaan. Ya, itu sangat efektif sekali. Sangat efektif, betul. Nah, tapi kalau kita nggak terbuka, ya sulit menjalankan program-program kita. Iya betul Pak ya. Kemudian Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu, Pak? Tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan ada saja sih, ya. Misalkan tekanan dari berbagai pihak, sebab setiap pihak itu seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kita juga memahami betul dan menyadari bahwa ada keterbatasan informasi. Terkadang informasi yang tersedia itu tidak lengkap kita terima. Nah, konsekuensinya yang tidak pasti tersebut, tidak semua keputusan memiliki hasil yang pasti. Oh, begitu ya. Itu tantangan-tantangan yang terbesar yang kita alami selama ini. Oh, luar biasa itu ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau mungkin prosedur seperti apa yang Bapak jalankan itu? Nah, dalam rangka menyelesaikan kasus dilema etika, saya biasanya menyelesaikan kasus dilema etika secara langsung, ya, ada secara langsung. Namun untuk kasus yang kompleks, yang luas, gitu, yang membutuhkan pemikiran lebih jauh, gitu, saya membentuk tim, tim khusus nih untuk membahas masalah tersebut agar mendapatkan keputusan atau solusi yang terbaik. Tidak ada jadwal yang baku, tetapi saya berusaha menyelesaikan masalah itu secepat-cepatnya, ya, tanpa mengorbankan kualitas keputusan. Artinya cepat, tetapi harus berkualitas, gitu. Oh, gitu ya. Sangat luar biasa ya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Ya, pasti ada faktor yang sangat membantu saya. Ya tadi itu, tim dari guru harus solid, ya. Saya sangat beruntung memiliki tim guru yang berintegritas tinggi dan selalu siap untuk berdiskusi. Mereka memberikan perspektif yang berbeda-beda dan membantu saya melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yang keduanya, ini peran orang tua juga. Ya, karena kita saling berkomunikasi dengan mereka. Mereka punya peranan yang sangat penting, ya. Mereka seringkali memberikan informasi tambahan yang berguna untuk membantu saya dalam memahami situasi menjadi lebih baik. Nah, yang satu hal lagi nih yang merupakan pedoman kita, kode etik guru. Ya kan? Kode etik itu kita tahu bahwa itu merupakan pedoman yang jelas dalam mengambil keputusan. Dengan merujuk kepada kode etik itu, saya dapat memastikan bahwa keputusan yang saya ambil sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh profesi guru. Jadi guru itu tidak boleh lepas daripada kode etik guru. Jadi Bapak itu punya pedoman untuk menyelesaikan kasus-kasus ini dengan berbagai faktor-faktor tadi itu ya, Pak? Ya betul. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan itu, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Ya, berdasarkan pengalaman, ya. Dari pengalaman saya belajar bahwa pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika adalah merupakan proses yang sangat kompleks dan membutuhkan kehati-hatian. Tidak boleh ceroboh, gitu ya. Harus dengan pemikiran yang tenang. Setiap kasus itu unik, ya, dan memerlukan pendekatan yang berbeda, tidak boleh disamaratakan, ya. Tapi yang terpenting adalah selalu berpegang pada nilai-nilai etika dan berusaha untuk mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak, sehingga sesuatu kejadian, suatu masalah yang terkait dengan dilema etika akan selesai, ya, akan mendapatkan jalan yang terbaik. Ya, itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, baiklah Pak. Saya rasa cukup wawancara saya. Saya terima kasih atas waktunya.
Semoga bermanfaat buat saya juga, mungkin buat Bapak juga, dan pastinya buat Bapak itu sangat penting karena Bapak sudah melakukannya kegiatan tersebut. Dan semoga saja juga Pak, saya bisa lulus di kegiatan program guru penggerak ini Pak ya. Ya, mudah-mudahan nih Pak Supri lulus ya dengan hasil yang maksimal dan hasil yang terbaik. Amin. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara saya tentang dilema etika dengan Bapak Omay Ismail SPD, Kepala Sekolah SD Negeri Talagasari, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.